Ya, selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang baik ini. Kita akan belajar pada saat ini dalam pertemuan katekisasi calon CD jemaat yang ada dalam pokok bahasan yang ada iman dan teknologi. Jadi saya percaya kalian ini sudah melek dengan teknologi yang ada, tapi perlu harus diberikan pemahaman bahwa pada setiap dewasa dekade yang ada itu tiang bisa pindah, kita berdekat, pindah ke depan sini, berjarak ya supaya. Ya, ini di depan kosong. Ya, 3 saja ya, jangan sampai 4. Ya, itu instruksi dari Komisi PWG supaya jangan berdekatan. Harus social distancing karena ini Omikron. Baik, saya lanjut bahwa dalam setiap dekade yang ada memang tidak sedikit orang yang terpelajar yang termasuk di dalamnya mahasiswi Kristen yang terkadang ada yang merasa ragu, ya, ada yang ragu-ragu untuk mengenal hubungan antara iman dan teknologi yang ada. Nah, oleh karena itu ini perlu saya sampaikan pada saat ini supaya jangan menjadi satu hal yang menjadi batu sandungan, jangan menjadi skandalon. Nah, ini harus diwaspadai, ya, harus diwaspadai karena hal ini dapat mengakibatkan bagaimana iman Kristen kita sebagai orang yang tentunya beragama, khususnya kita sebagai orang-orang Kristen di dalam kehidupan ini jangan sampai kita meragukan, menyaksikan bagaimana dalam kehidupan iman Kristen dan juga dengan kaitannya teknologi. Ya, mari kita melihat memang ada sedikit sejarah mengenai sejarah masalah yang ada seperti ini. Mulai pada abad pertengahan itu memang belum ada dirasakan pertentangan, ya. Abad pertengahan belum ada pertentangan antara ilmu pengetahuan atau teknologi dan agama atau iman dan teknologi yang ada. Dengan ringkas dapat dijelaskan bahwa para ahli pikir yang ada pada abad pertengahan yang pada waktu itu, terutama kalian kenal siapa ahli pikir abad pertengahan yang ada? Siapa? Nah, ditahu, harus belajar sejarah juga. Thomas Aquino. Nah, itu Thomas Aquino, dia berhasil untuk mempertemukan, ya, dia mempertemukan iman dan agama-agama yang ada dengan pengetahuan yang ada itu, ya. Bagaimana teknologi yang ada dikaitkan dengan iman atau iman dan teknologi. Itu Thomas yang disebut Thomas Aquinas. Kemudian pada zaman itu ilmu pengetahuan mendasarkan diri atas asas yang diajarkan oleh, pernah dengar nama Aristoteles? Baru sekarang. Nah, itu kalian harus banyak belajar terus. Aristoteles dia adalah filsuf Yunani. Dia hidup pada tahun 384 sampai 322 Masehi. Apa ajaran Aristoteles? Aristoteles ajarannya yang pasti itu sudah diambil alih oleh beberapa filsuf beragama
seperti ada filsuf beragama yang disebut dengan Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina, Ibnu Rashid, itu pada abad ke-10 sampai ke-11 sesudah Masehi. Kemudian ada filsafat Aristoteles yang juga sampai ke Eropa Barat, ya, melalui orang-orang Spanyol yang ada di Pulau Sisilia. Sehingga ahli-ahli pikir Barat pada abad ke-13 itu sangat tertarik, ya. Dia tertarik dengan ajaran Aristoteles. Tetapi bagaimanakah Aristoteles yang memang tidak berdasarkan asas iman Kristen kemudian dapat dicocokkan dengan pengajaran kitab suci? Nah, di sini kalau kita lihat ada Thomas Aquinas dan kawan-kawan, dia memilih jalan yang sangat bagus sekali, ya. Kemudian dia lihat akal atau logika. Nah, perhatikan itu, ya. Akal lah yang dianggap berkuasa penuh atau itu otonom atas lapangan yang disebut dengan natura atau alam yang ada ini. Agama itu membuka rahasia, ya, membuka rahasia dari alam atas, seperti itu. Nah, dalam praktek yang ada ini berarti bahwa orang yang ingin menyelidiki keadaan alam ini, dia harus menerima bagaimana ajaran dari seorang filsuf yang disebut tadi namanya siapa? Aristoteles, ya. Ingat itu. Termasuk juga pengetahuan mengenai Allah yang disebut Al-Khaliq, yang maha apa? Esa. Itu perhatikan, ya. Tetapi orang yang ingin mengalami rahasia-rahasia keagamaan atau iman seperti ketritunggalan Tuhan Allah atau Trinitas, sudah belajar itu, ya. Harus diingat itu. Dan oknum Tuhan Yesus Kristus yang ilahi itu yang biasa disebut dengan apa? Inkarnasi. Harus dikuasai itu, jangan sampai tidak. Jadi setiap orang yang sudah memahami itu harus menerima dalam kehidupan sebagai gereja, sebagai orang yang percaya, tentu berdasarkan apa? Kitab suci. Nah, mari kita lihat di sini iman. Apa sih iman itu? Nah, buka Ibrani pasal 11 ayat 1. Baca bersama-sama supaya kedengaran. Ibrani pasal 11 ayat 1 dan cepat bukanya. Ya, Ibrani 11 ayat 1. Apa sih iman itu? Coba terus. Baca mulai 1, 2, 3 supaya jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu definisi yang bisa kita ambil. Kalian juga bisa membuat satu definisi. Apa sih iman itu? Kata Girit bisa bikin definisi, ya. Adil bisa bikin definisi, Nia, ya. Pokoknya semua yang ada di sini bisa membuat satu definisi, tapi tidak lepas kaitannya dengan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sehingga di sini penulis Ibrani mengemukakan bahwa sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, sehingga ayat 3, 4 dan seterusnya itu berbicara tentang iman. Ada iman Abraham, Henok, Nuh, ya, dan seterusnya, ya.
sampai pada iman kalian, ya. Nah, kaitan dengan ini, mari kita melihat tentang teknologi, ya, teknologi yang terkait di sini. Kalian memahami tentang pengertian apa sih itu TIC, ya, atau TIK. Kalau kita lihat dalam Wikipedia, pernah buka Wikipedia? Ya, saya harap kalian ini memang sudah melek di sini. Sini dapat ini supaya jangan sampai full di sini, ya. Wikipedia menjelaskan bahwa teknologi informasi komunikasi, nah itu ya, ini kita harus melihat secara utuh ini, ya, adalah payung terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi, ya. Teknologi informasi komunikasi mencakup dua aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Jadi teknologi informasi itu meliputi semua hal yang terkait dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, ya. Sebagai alat bantu, kita lihat juga dalam pengelolaan informasi, ya, pengelolaan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah konsep yang tidak terpisahkan, ya. Jadi teknologi informasi dan komunikasi itu mengandung pengertian yang sangat luas sekali cakupannya, ya. Dalam kaitan dengan ini, kalau kita memahami dari apa yang sudah dikemukakan di sini, bahwa segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, ya, ada juga di situ yang disebut dengan manipulasi, bukan manipulasi menipu-nipu orang, ya, tetapi dalam kaitan dengan pemahaman teknologi, ya. Kemudian pengelolaan, pemindahan informasi antar media, seperti itu. Kalian sudah memahami itu? Saya hanya memberikan penjelasan ini supaya kalian mendalami lagi, ya, tentang teknologi itu sendiri. Selanjutnya, mari kita lihat kalau dalam kaitan dengan alat musik dan juga pengeras suara. Kalau alat musik teknologi modern yang dimanfaatkan itu mendukung pelayanan, seperti yang kita laksanakan, kan, dalam ibadah di gereja kita. Ada alat musik khusus yang kalian kenal apa? Alat musik khusus, keyboard, ya, keyboard, dan juga ada pengeras suara yang kalian kenal.